Bab 536. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Duke of Virtue Pangea. Jika seseorang tidak tahu titelnya, mereka akan berpikir itu adalah Pandeokin. Bukan masalah untuk disalahpahami. Nama Pandeokin, sesuai dengan selera Grid, itu adalah tidak baik atau buruk. Masalahnya adalah efek dari titel. Apakah ada kesempatan untuk menyelamatkan monster saat berburu? Lalu, bagaimana dengan XP-nya? Uang, item drop. Secara khusus, bagaimana jika aku berburu bos? Bagaimana jika dia meluangkan lusinan menit atau beberapa jam ke dalam serangan itu, dan saat dia akan berhasil? Efek dari titel Duke of Virtue Pangea telah diaktifkan. Bagaimana jika jendela pemberitahuan itu muncul? Dia merasa mengerikan, hanya dengan membayangkannya. Perutnya kram. Benar sekali. Grid menerima efek dari titel Person of Virtue Pangea dengan nilai nominal. Dia tidak menebak hal-hal seperti menyelamatkan monster, akan membangun hubungan yang menguntungkan dengannya atau mungkin memberinya skill kelas penjinak. Itu wajar dari posisi Grid. Mengapa? Grid sudah serba bisa. Dia adalah blacksmith, swordsman, mage, dan pemanggil skeleton. Sulit membayangkan jika dia akan mendapatkan kelas baru dari ini. Dia tidak menginginkannya sejak awal. Dia menyerahkan Red Phoenix Bow dan mendapat skor afinitas 80. Dia mengharapkan hadiah selain sampah ini. Grid merasa frustrasi karena titel, ketika Han Seokbong memberinya manik. Itu adalah manik merah. Ya, itu adalah manik merah yang indah, seperti mata Braham. Awalnya, Grid mengira itu adalah batu bulat bundar. Tapi kemudian, dia membuat kejutan. Api. Manik merah tembus. Api kecil membakar di dalamnya. Ukurannya kecil, seperti nyala korek api. Tapi, momentum darinya tampak hebat. Seolah hidup terbakar di dalamnya. Grid memeriksanya dan bertanya. Sebuah obor. Petik 2. Seorang player di tempat ini akan menghargai kesan Grid. Tapi, NPC tidak tahu apa itu obor. Apa itu obor? White dan Han Seokbong memiringkan kepala mereka. Grid mengabaikan pertanyaan itu. Lalu, obor ini. Tidak, manik apa ini? Api di manik. White memikirkan sebuah nama, ketika dia melihat manik cantik itu. Ini seperti gambar. Lalu Han Seokbong menjelaskan. Ini Red Phoenix Breath. Nafas. Ya, itu adalah nafas yang turun, ketika 4 pelindung ilahi memberkati mereka, yang naik menjadi seorang Taoisme abadi. Divine Guardian, Taois abadi. Itu adalah pengaturan kunci untuk benua timur. Kerajaan Huan, harta nasional, Yangban, Divine Guardian. Itu jelas sangat dipengaruhi oleh budaya Korea dan Cina. Maka, pasti akan ada daerah yang dipengaruhi oleh budaya Jepang. Pixwood pasti akan marah, jika dia ada di sana. Dia mungkin akan mempertanyakan, ketika grup SA Korea menyebar budaya lain di seluruh dunia. Grid tersenyum, ketika memikirkan teman yang belum pernah dilihatnya. Jendela pemberitahuan muncul di bidang tampilan Grid. Anda telah memperoleh Red Phoenix Breath sebagai hadiah untuk kues, menangkan kompetisi bengkel. Blacksmith's Legendary Appraisal. Melelahkan. Red Phoenix Breath. Berkat dari Red Phoenix. Ini akan meningkatkan fire resistance hingga 30%. Ini dapat digunakan untuk menanamkan item, dengan aura kuat dari Red Phoenix. Namun, itu juga bisa dilampirkan ke item dengan atribut api yang kuat. Berat, 2. Ternyata, titel Person of Virtue Pangea bukan satu-satunya hadiah. Ini adalah kompensasi asli untuk Red Phoenix Bow. Jika kamu menggunakan ini, itu akan menjadi Red Phoenix Bow yang asli. Han Seokbong mengangguk pada pertanyaan Grid. Benar sekali, ini adalah energi api yang tidak akan mati selamanya. Tidak ada energi api yang lebih kuat. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Dia tidak bisa membayangkan, betapa kuatnya itu, bila diselaraskan dengan pohon White Phosphor. Ini adalah hadiah yang layak, untuk membuat item berperingkat legendari. Apakah tidak mungkin untuk meningkatkan Red Phoenix Bow ke peringkat mid, jika dia dikombinasikan dengan Red Phoenix Breath? Grid senang, dan senyum muncul di wajah Han Seokbong. Pangea memiliki total 3 Red Phoenix Breath. Salah satunya milik Red Phoenix Bow asli yang dicuri. Jadi, hanya ada 2 yang tersisa. Itu bukan sesuatu yang harus diberikan kepada Grid. Jika Red Phoenix Bow hilang lagi, itu mungkin tidak dapat dipulihkan. Namun, Han Seokbong adalah seorang pria yang tahu cara membalas budi. Red Phoenix Bow yang dibuat Grid, lebih berharga daripada yang asli. Jadi, itu benar untuk memberinya hadiah dengan hal yang paling berharga. Aku tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama. Dia tidak akan membiarkan Red Phoenix Bow hilang lagi. Grid bertanya pada Han Seokbong. Ngomong-ngomong, di mana Dungeon Castle? Han Seokbong tertawa mendengar pertanyaan itu. Kamu bisa masuk melalui sumur di barat kastil. Aku mengerti. Jarum lapis baja, benang perak, tempat berburu baru. Fantasi Grid tentang Dungeon yang hanya bisa dimasuki sejumlah orang, terlalu besar. Dia sangat senang, jika dia ingin melompat ke depan. Tapi, Han Seokbong menghentikannya. Memang benar jika kamu memiliki hak untuk memasuki Dungeon Castle.
Namun, kamu tidak dapat dengan sewenang-wenang mengakses Dungeon, seperti sebelumnya. Aku punya hak akses. Tapi, aku tidak bisa mengaksesnya dengan bebas. Ini untuk keselamatanmu. Kamu bisa masuk, jika kamu memiliki pengawal penjaga. Pengawal. Han Seokbong menatap White dengan ekspresi pahit. Bertahun-tahun yang lalu, Pangea kami mengalami insiden mengerikan, dan kehilangan blacksmith yang hebat. Da White, dia adalah ayah White. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Da White memenangkan kejuaraan dan masuk ke Dungeon Castle. Dia dibunuh oleh jarum lapis baja. Kemudian, Lord menyadari, Lord tidak bisa sepenuhnya melindungi yang lemah. Siapapun yang memasuki Dungeon Castle, harus sepenuhnya dilengkapi, untuk melindungi diri mereka sendiri. Kamu hanya bisa memasuki Dungeon, jika kamu memiliki minimal 6 tentara bayaran kelas perak atau emas untuk mengawalmu. Petik 2. Tentara bayaran, berarti mereka yang bergerak hanya demi uang. Tapi, Grid adalah Pakmas Descendants, bukan blacksmith biasa. Karena dia kuat, dia tidak ingin menghabiskan uang untuk menyewa tentara bayaran. Tidak ada alasan untuk melakukannya. Aku memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi tubuhku. Semua orang mengatakan itu. Tidak, aku serius. Harem. Han Seokbong memandangi Grid ke atas dan ke bawah. Grid mengenakan pakaian usang. Dia mungkin memberikan martabat yang tidak diketahui. Tapi, dia tampak rentan, ketika datang ke pertahanan. Dalam kondisi saat ini, kamu akan mati, jika kamu hanya tergores oleh jarum lapis baja atau benang perak. Lalu bagaimana dengan ini? Denting. Denting-denting. Seperti biasa, Grid mengenakan pakaian pemula. Sekarang, dia mengeluarkan triple layer dari inventorinya. Tubuhnya dipersenjatai dalam sekejap dan mata Han Seokbong dan White melebar. Blacksmith bisa memakai armor seberat itu. Ya, seseorang yang istimewa. Dia memiliki kekuatan dan stamina blacksmith terhebat. Karena sifat, job, kekuatan dan stamina penting untuk blacksmith. Blacksmith top mungkin memiliki strength dan stamina sebanyak Knight. Itu tidak realistis bagi Grid, untuk mengenakan armor yang berat. Ya, dia yakin pada titik ini. Tapi, itu masih berbahaya bagi Grid. Hanya karena kamu bisa mengenakan armor dengan kekuatan dan stamina tinggi, kamu tidak memiliki keterampilan untuk menghadapinya. Kamu tidak bisa mengeluarkan kemampuan armor. Bahkan, jika kamu memakainya. Tidak adanya penguasaan armor yang berat. Dengan kata lain, hukumannya ditunjukkan. Mereka yang mengenakan armor berat tanpa mastery, bahkan tidak bisa menerapkan setengah kekuatan armor. Grid berbicara kepada Han Seokbong, yang peduli dengan ekspresi percaya diri. Aku akan baik-baik saja. Pakmas Descendants secara teknis diklasifikasikan sebagai profesi non-tempur. Efek pasif Pakmas Swordsmanship mirip dengan Sword Mastery. Tapi, dia tidak memiliki keterampilan armor mastery apapun. Itu adalah kelemahan fatal. Namun, dia tidak dikenakan sanksi, saat mengenakan barang. Dengan kata lain, Grid tidak bisa mengeluarkan 101% dari efek armor. Tapi, dia bisa mengeluarkan 100%. Sebagian besar orang lain terlalu percaya diri dan mengambil risiko. Itulah sifat orang-orang terhormat. Han Seokbong dengan getir berpikir, jika Grid dan Da White sebelum meninggal, adalah serupa. Dia mengeluarkan kartu truf. Kalau begitu buktikan. Buktikan. Ya, ada penjaga gerbang ke pintu masuk Dungeon. Dia memiliki kekuatan serangan yang mirip dengan jarum lapis baja. Cobalah untuk menahan salah satu serangannya. Tentu saja, dia akan menginstruksikan penjaga gerbang untuk menyesuaikan kekuatannya. Jika penjaga gerbang menggunakan kekuatan aslinya, maka Grid akan mati. Aku akan memerintahkannya untuk menggunakan 30% kekuatannya. Cukup, untuk tidak membunuhnya. Grid hanya akan pingsan selama beberapa hari. Han Seokbong memiliki pemikiran ini, dan menuntun Grid and White ke pintu masuk Dungeon Castle. Corak kulit putih gelap, saat ia mengikutinya. Seperti Grid, White berada dalam posisi untuk mengakses Dungeon. Aku ingin membalas dendam pada ayahku, dan mendapatkan benang perak. Tapi, tidak mungkin baginya untuk masuk. Dia merasa malu. Grid meletakkan tangan di bahu White. Set Grid produksi massal. Ini adalah armor bagus, yang bisa kamu pakai dengan level dan kekuatanmu. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu ingin meminjamnya? Hah, bisakah aku benar-benar meminjamnya? Grid percaya sepenuhnya pada White. Grid tersenyum tanpa keraguan. Biaya sewa per jam adalah 500 gold. Setuju. Bahkan, Grid ingin mengenakan harga terpisah. Namun, sulit untuk bersikap begitu kejam pada White. Aku akan mempersembahkan semua milikku, jika aku bisa melewati ujian penjaga gerbang. Kesepakatan itu dibuat. Grid yang puas membuka inventorinya. Lalu, dia mengeluarkan set Grid produksi massal yang ditempatkan di sudut inventory. Itu adalah set Grid dengan peringkat unik, yang telah ditingkatkan menjadi +7. Itu yang dikenakan oleh Knight muda Raiden, Roiman. Wanita itu, apakah dia tumbuh dengan baik? Dia tidak berbicara tentang dadanya. Dia menyebut keterampilannya sebagai seorang Knight. Roiman adalah seorang yang berbakat yang dipilih dan dilatih oleh Piaro. Harapan Grid untuknya sangat tinggi. Kita sudah sampai. Beberapa menit setelah Grid dan White menyelesaikan kesepakatan.
Party akhirnya mencapai sumur di barat kastil. Itu adalah pintu masuk ke Dungeon. Seorang pria setinggi 2 meter berdiri di sampingnya, sebagai penjaga. Pengalaman dipukul oleh pria ini, yang bisa menghancurkan batu menjadi bubuk. Apakah kamu harus melalui itu? Han Seokbong bertanya pada Grid, untuk terakhir kalinya. Pukul aku. Aku akan baik-baik saja. Ah, omong-omong. White, kamu mungkin terluka. Penjaga gerbang ini tidak normal. Hah? White pucat, tapi dia percaya pada armor yang Grid pinjamkan. Di sisi lain, seseorang mengawasi mereka dengan wajah yang tidak menyenangkan. Itu adalah Putri Han Seokbong, seorang knight milik tim eksplorasi Dungeon.